Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Jadi kami kelompok 4 izin untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul HerbieChain, a blockchain-based informative platform for quality assurance and quality control of herbal product, atau dalam bahasa Indonesia, HerbieChain, platform informatif berbasis blockchain untuk jaminan kualitas dan kontrol kualitas produk herbal. Sebelumnya kelompok kami beranggotakan Yasmin NIM 19041, Melina Karisma NIM 19042, Giana Sonia NIM 19043, Adelina Belinda NIM 19144, saya sendiri Ilham NIM 19153. Baik, pendahuluan. Pengobatan tradisional Cina atau Traditional Chinese Medicine atau yang kita singkat di sini TCM telah digunakan di Cina dan negara-negara sekitarnya selama ribuan tahun untuk pengobatan dan pemeliharaan kesehatan. Pada tahun 2019, WHO secara resmi mengadopsi TCM ke dalam International Statistical Classification of Disease and Related Health Problem atau yang di sini disingkat ICD versi ke-11. Baru-baru ini TCM berperan untuk pengobatan dan pencegahan COVID-19. Industri jamu atau herbal di Cina tumbuh pesat dengan nilai perdagangan mencapai 6,17 miliar US dollar pada tahun 2019. Hong Kong merupakan pengekspor bahan herbal Cina terbesar ketiga di dunia dengan penjualan sebesar 1 miliar US dollar pada tahun 2019. Pasar herbal yang berkembang pesat berefek pula pada meningkatnya jumlah bahan herbal di bawah standar dan bahan-bahan herbal yang dipalsukan, serta menyebabkan berkurangnya kemanjuran dalam pengobatan dan bahkan dapat juga menimbulkan keracunan yang mengancam jiwa. Komite Teknis TCM ISO yang dibentuk organisasi internasional untuk standarisasi atau di sini disingkat ISO yang bekerja pada kualitas dan keamanan bahan mentah dan produk manufaktur. Pada tahun 2019, pemerintah Cina telah mengamandemen Undang-Undang Administrasi Narkoba untuk membangun sistem keterlacakan untuk penjualan atau peredarannya. Sistem keterlacakan ini adalah untuk memantau secara komprehensif penjualan peredaran melalui manufaktur dan rantai pasokannya. Upaya untuk mempromosikan Hong Kong sebagai pusat perdagangan produk herbal berkualitas tinggi, dibentuklah platform informatif berbasis blockchain yang bernama HerbieChain untuk mencatat parameter dan data dari perkebunan ke manufaktur dan rantai pasokannya. HerbieChain akan dioperasikan sebagai perusahaan nirlaba untuk memastikan ketidakberpihakan dan kredibilitas. Blockchain. Konsep blockchain pertama kali pada tahun 2008 dengan sistem transaksi elektronik yang tidak mengandalkan kepercayaan. Penerapan teknologi blockchain di industri keuangan seperti Bitcoin, Ripple, Litecoin, dan Ethereum. Fungsi blockchain sendiri sebagai catatan pada server situs independen, tamper-proof, lockstep, laporan bertanggal, dan kriptografi asimetris, serta di berbagai domain berbasis data lainnya seperti sektor biomedis dan perawatan kesehatan. Selain itu, terdapat 3 jenis blockchain, yakni blockchain publik, konsorsium blockchain, dan private blockchain. Salah satu contoh jenis blockchain yakni HerbChain yang merupakan konsorsium blockchain dengan pemilihan pihak tertentu melalui beberapa kriteria penerimaan. Kemudian, alur kerja HerbChain, di mana terdapat beberapa tahap dalam alur kerja HerbChain. Tahap pertama yakni pemilihan pihak tertentu, di mana kriteria penerimaan digunakan untuk memilih pihak yang potensial untuk bergabung platform
dengan standar penilaian yang telah diakui oleh pemerintah dan organisasi seperti organisasi internasional maupun organisasi kesehatan dunia. Dalam platform terdapat 6 node yang sesuai persyaratan internasional, yakni Good Articulate Collection Practice untuk perkebunan, Good Manufacturing Practice untuk proses TGM pabrik dan pabrik manufacturing TGM, Good Distributed Practice untuk distributor dan pengecer, praktis klinis yang baik, praktis laboratorium, dan skema akreditasi laboratorium Hong Kong untuk laboratorium pengujian. Penerimaan pihak pada node harus memenuhi tingkat kemahiran yang sesuai untuk memastikan kualitas data dan pemanfaatan blockchain sebagai operasional. Selanjutnya, tahap kedua yakni entry data, di mana dengan penggunaan akun yang diberikan oleh perusahaan untuk staf eksekutif yang ditugaskan untuk entry data. Akun ini akan dibatasi berdasarkan pihak yang bergabung dengan perusahaan. Contohnya, plantation base dengan staf eksekutif melakukan pelanggan catatan perkebunan baru dari bahan herbal ke dalam sistem. Data yang tersedia dengan 7 bidang, yakni pengadaan, lokasi perkebunan, pembibitan, pengelolaan lapangan, panen, lokasi penyimpanan, dan pengujian internal. Ketika setelah dilakukan pengiriman, sistem akan menghasilkan nomor ID unik untuk catatan khusus yang tervalidasi. Selanjutnya adalah tahap ketiga, yaitu validasi data. Nah, pada tahap ini tujuannya untuk mengamankan akurasi dan kualitas data yang ada. Adapun beberapa caranya meliputi yang pertama, dibuat suatu akun personal agar staf bagian pengawasan atau staf supervisor dapat memvalidasi data. Yang selanjutnya yaitu staf supervisor di sini sebagai plantation base, dia akan mencari data atau catatan yang telah diinput oleh staf eksekutif melalui kode nomor ID yang unik. Kemudian, rekaman catatan dapat langsung disetujui atau sebaliknya ditolak oleh staf supervisor. Nah, ketika ditolak, maka data tersebut akan dikembalikan kembali kepada staf eksekutif untuk dilakukan revisi. Nah, yang terakhir, setelah dilakukan revisi, maka divalidasi kembali oleh staf supervisor untuk diberikan persetujuan atau pemberitahuan kepada staf eksekutif. Selanjutnya, tahap keempat, pembuatan kode QR. Nah, pada tahap ini, staf eksekutif telah menerima persetujuan dan pemberitahuan oleh staf supervisor sehingga mereka dapat mengunduh catatan melalui kode nomor ID-nya. Nah, kemudian sistem secara otomatis akan menghasilkan suatu kode QR yang dapat disertakan pada produk untuk dijadikan referensi. Dan nantinya informasi produk dapat diperoleh melalui pemindaian kode QR tersebut melalui platform berbasis aplikasi. Aplikasi tersebut adalah HelpBK. Selanjutnya mengenai karakteristik blockchain, di mana karakteristik dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama mengenai pengembangan, yang kedua mengenai pengamanan, dan yang ketiga mengenai penggunaannya. Yuk kita simak baik-baik satu persatu. Karakteristik yang pertama mengenai pengembangan, di mana pengembangan blockchain ini berasal dari sistem blockchain open source atau open chains, di mana platform ini hanya berfokuskan pada catatan informasi selayaknya buku SAR dan tidak melibatkan transaksi aset atau transaksi keuangan sama sekali. Oleh karena itu, pengguna dapat mengakses data tanpa menunggu verifikasi data terlebih dahulu. Selain itu, saat ini telah digunakan atau dikembangkan sebagai upaya fleksibilitas karena tingkat penggunanya yang semakin lama semakin naik. Sehingga setidaknya telah ada 3 noda server sedang dihosting di beberapa mesin virtual atau VM atau dibuat di cloud hosting sebagai pihak ketiga penyedia layanan. Karakteristik selanjutnya yaitu mengenai pengamanannya, di mana data yang dimasukkan ke dalam platform ini tidak dapat diubah atau dihapuskan secara mudah oleh penggunanya, sehingga pengguna sangat sulit atau bahkan tidak mungkin bisa melakukan manipulasi data. Selain itu, sistem platform ini telah dilengkapi dengan jaringan blockchain yang hanya mendukung fungsi atau membuat penggunanya hanya dapat membaca saja, serta membantu mengkonfirmasi ketepatan data. Selain itu, data yang telah direkam
akan diamankan dan diprivatisasi oleh penggunaan algoritma kriptografi. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga yaitu pada penggunaannya, di mana penggunaannya harus menggunakan aplikasi seluler untuk membaca informasi yang tersimpan di her blockchains ini. Penggunaannya melalui decoding kode QR sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Selainnya kita yang melakukan kode QR, maka nantinya akan muncul informasi-informasi yang akurat lainnya. Selain itu, pada platform ini tidak bisa sembarangan. Tidak semua QR code dapat di-scan secara sembarangan. Karena jika melakukan sembarangan QR code, maka akan memunculkan string text atau teks yang tidak jelas, yang tidak ada artinya. Sehingga celah bagi penggunanya untuk menyalin informasi yang tersimpan di dalamnya sangatlah kecil, bahkan tidak mungkin terjadi. Pada diskusi terdapat 3 pokok bahasan. Yang pertama, contoh pengaplikasian blockchain, kedua, keuntungan dari her chain, dan yang ketiga, pengembangan lebih lanjut. Contoh pengaplikasian blockchain. Blockchain merupakan sistem manajemen berbasis data terdesentralisasi yang melakukan 2 fungsi pencatatan dan penyimpanan transaksi data. Contoh pengaplikasian ini dapat dilakukan di rumah sakit, yaitu contoh aplikasinya HealthChain, yaitu sistem IMR berbasis blockchain menggunakan Hyperledger Fabric oleh IBM. Selanjutnya digunakan pada lembaga di bidang kesehatan dengan mengelola logistik dan sumber daya manusia dalam sistem kesehatan dan memvalidasi standar kualitas perbedaan node pasokan rantai manajemen. Selanjutnya, aplikasi tingkat pasien. Blockchain ini menggunakan teknologi informasi sebagai sarana meningkatkan komunikasi pasien dengan tenaga kesehatan di platform digital. Contohnya seperti mHealth berbasis blockchain dengan pemantauan pasien jarak jauh melalui penggunaan biosensor sehingga menjembatani proses dalam pelayanan kesehatan kepada pasien. Keuntungan dari HealthChain adalah platform informatif nirlaba untuk merekam proses pembuatan produk herbal sehingga dapat mudah dilacak dan kemudahan untuk mendapatkan informasi produk. Kemudian keuntungan dari HealthChain antara lain, yang pertama, rekam jejak dapat dilacak sehingga data tersebut dapat disimpan lebih dari satu atau yang disebut dengan desentralisasi. Yang kedua, meminimalisir pembelian bahan herbal palsu ketika meningkatkan jaminan kualitas dan kontrol produk herbal. Keempat, mengurangi jumlah kasus bahan herbal yang dipalsukan di pasaran. Dan yang kelima, menjembatani industri herbal dan konsumen dalam bertransaksi. Selanjutnya, pengembangan lebih lanjut. Pengembangan ini dilakukan dengan skema validasi pihak ketiga yang akan dibentuk dalam mengikuti tren pasar melalui platform e-transaksi. Jadi hal ini dapat membantu untuk meningkatkan pasar herbal melalui belanja online. Jadi kesimpulannya, sistem HerbChain ini merupakan suatu pendekatan yang baru didirikan untuk memperbaiki ketidaksempurnaan yang erat kaitannya dengan pasar herbal yang memberikan klaim serta pernyataan yang salah. Nah, HerbChain ini berfungsi untuk memberantas kasus penipuan di Hong Kong yang sebagaimana merupakan pusat utama perdagangan produk herbal. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.